Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darbi wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di rutinan malam Senin ini di masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini membuahkan duduknya kita kelak di tempat yang paling mulia, di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin, kita masuk pada lanjutan hadis yang ke-30. Nabi SAW bersabda, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Wa harrama, dan mengharamkan itu Allah, asya'a, kepada sesuatu tertentu. Fala tantahikuha, maka jangan kalian melakukan pada asya', sesuatu tersebut. Jadi di hadis ini Nabi SAW setelah kemarin beliau menerangkan tentang yang fardu, kemudian menerangkan tentang had, hukum pidana. Di sini Nabi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga mengharamkan segala sesuatu. Artinya syariat agama ini ada yang diharamkan oleh Allah, maka yang haram-haram itu jauhi, fala tantahikuha, jangan sampai kita melakukannya. Di dalam salah satu riwayat, ada sebagian ulama yang mengatakan al-muharramat baridatul kufri. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu ibarat posnya kekufuran, kantor posnya kekufuran. Jadi kalau sesuatu yang haram itu dilakukan enggak tobat, dilakukan lagi enggak tobat, dilakukan terus seperti itu, maka takutnya nanti kebablasan, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara maksiat-maksiat yang enggak ditobati. Maksiat tok istiqomah. Istiqomah kalau ibadah gitu bagus. Ini istiqomah maksiat. Ndak mandek-mandek sampai mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan minum minuman keras misalnya, naudzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda su'ul khotimah, tanda-tanda mati dalam keadaan jelek. Kalau ada orang meninggal dalam sujud, oh tanda husnul khotimah, tanda mati dalam keadaan baik. Nah, para ulama mengomentari hadis ini, mensyarahi, menerangkan hadis ini, muharramat, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu terbagi menjadi 3. Ada yang dohir, segala sesuatu yang diharamkan dan sifatnya lahiriah. Contohnya seperti apa? Ya maksiat-maksiat tubuh kita itu. Tangan digunakan mencuri, ini lahiriah, kelihatan. Kemudian mata melihat yang haram, kemudian telinga mendengar yang haram, mendengar gosip, mendengar fitnah, didengerin, diikuti.
kemudian kaki berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, kemaluannya tidak dijaga, dan seterusnya. Ini maksiat lahiriah. Termasuk maksiat lahiriah, maksiat lisan, suka bohong, suka fitnah. Apalagi yang kadang-kadang disebut kiai ulama, suka memutarbalikkan murad kitab, isi kitab. Baca kitabnya benar, tapi maksudnya diputar balik sama dia. Ya. Ini akhir zaman ada yang model-model seperti itu. Para ulama mengatakan A, dia mengatakan B. Kitab-kitab kuning mengatakan A, dia mengatakan Z. Ya. Bahkan ngajari nggak percaya sama para ulama dan seterusnya. Ini memutar balikkan isi kitab. Ya. Maka orang yang semacam ini maksiatnya maksiat lisan. Ini semua lahiriah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini wajib kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada lagi yang sifatnya batiniyah, tidak kelihatan, maksiat al-muharramat al-batiniyah. Segala sesuatu yang diharamkan yang sifatnya enggak kelihatan, alias maksiat hati. Hati ini iri sama temennya, iri dengki sama tetangganya. Wah, tokonya tetangga saya kok laris ya, toko saya kok sepi, awas habis ini. Nah, gara-gara iri dengki itu akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya, tetangganya disalahi dengan apa? Ilmu-ilmu yang enggak kelihatan, karena hitam kan enggak kelihatan. Nah, itu ada terjadi di masyarakat seperti itu. Gara-gara apa itu sebabnya? Gara-gara hatinya nggak beres. Hatinya dipenuhi dengan kekotoran, iri dengki terhadap rezeki yang dibagi oleh Allah. Padahal rezeki itu sudah dibagi-bagi sama Allah. Kalau memang rezeki bagian kita, ya nggak akan lari ke tokonya orang, belinya ya ke kita. Cuman ini kadang-kadang kita kalah sama nafsu, akhirnya wis tanggane sing laris gak terima saya. Kunku sepi kok. Nah, akhirnya terjadilah maksiat hati tadi itu, dan bahkan diteruskan dengan maksiat yang dohir. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang ketiga, al-muharramat al-i'tiqadiyah, yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang berupa akidah atau keyakinan. Nah, ini hati-hati ini. Berupa akidah, berupa keyakinan, berupa keimanan. Makanya Nabi SAW pernah memperingatkan, Al-Yahud, orang-orang Yahudi niku terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, dan akan terpecah itu umatku menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar illal wahidah, kama qala Nabi SAW. Semuanya di neraka 73 itu kecuali satu. Berarti 72 sesat akan masuk neraka, kata Rasulullah, kecuali satu golongan. Ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, yaitu golongan yang ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti aku dan jamaah sahabatku. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini keyakinan, akidah. Kalau dalam ilmu syariat namanya tauhid, ilmu tauhid. Ini juga ada maksiatnya. Kalau sampai keliru keyakinannya, keliru akidahnya, bahaya. Oh, ini malah maksiat yang paling besar ini. Maksiat keyakinan, maksiat akidah, keliru akidahnya, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, ini bahaya. Bisa menyebabkan kekufuran ini. Nah, dari 73 golongan itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Ba'alawi. Beliau ngarang kitab yang namanya Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyah ini di dunia pesantren diakui dan diajarkan di semua pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Karangan seorang ulama besar dari Bani Alawi.
keturunan para habaib yang sekarang nasabnya sedang diganggu oleh orang-orang yang usil. Wong nasabe dhewe ndak jelas kok ganggu nasabe wong. Enggak percaya ndak apa-apa. Ndak ada yang maksa juga, tapi hormati orang-orang yang percaya. Karena para Ba'alawi itu ulama-ulama besar. Di dalam dzurriyyah Imam Ubaidillah Ba'alawi itu ulama-ulama besar bawahnya itu. Wali-walinya Allah banyak. Yang barusan saja abad-abad ini itu ayahnya Habib Syekh Solo itu dulu pernah saya ceritakan di sini kan, diulangi boten nopo-nopo. Itu Ba'alawi juga Asgaf. Ketika di Masjid Asgaf Solo, di sana ada masjid jami' namanya Masjid Asgaf. Itu beliau ngimami sholat Jumat, Pak. Di akhir hayatnya itu sujud di rakaat terakhir sholat Jumat, sujud terakhir wafat dalam sujudnya. Niki bisa jenengan cross check kebenarannya ke warga Solo sana yang dekat masjid itu. Banyak saksinya sampai sekarang masih banyak yang hidup. Beliau ngimami sholat Jumat. Imam ini posisi paling utama. Terus sholat paling utama sholat Jumat. Terus di dalam sholat apa itu rukun yang paling utama apa? Yang paling dekat sama Allah apa? Sujud. Dan ini sujud terakhir sisa. Sujud terakhir wafat. Untungnya di belakangnya itu sudah ada namanya Ustadz Najib yang awal mau sholat beliau sudah ngode. Nanti kalau ada apa-apa kamu yang neruskan. Masih nggak apa maksudnya apa ini? Jadi wis kroso beliau nih. Akhirnya wafat dalam sujud. Selama sujud ini baru yang di kode tadi paham loh. Jangan-jangan akhirnya Allahu Akbar kemudian dipimpin salam selesai beliau masih sujud meninggal dalam keadaan sujud. Lah kalau beliau-beliau ini memalsukan nasabnya Rasulullah, berdusta atas nama Rasulullah, bagaimana mungkin ada wali-wali yang menjadi keturunannya bahkan matinya sujud? Kalau tidak percaya Ba'alawi, habaib keturunan Nabi, ya tidak apa-apa. Itu keyakinan Anda, monggo. Tapi kami ngikuti ulama percaya. Karena banyak para wali yang tidak bisa dihitung dari Bani Alawi, habaib itu yang mana mereka orang-orang soleh. Nah kalau ada habaib yang nggak pas, ya silakan diproses hukum kalau salah. Begitu aja. Kita ini hidup di negeri hukum, bukan hidup di hutan rimba. Kalau salah ya proses hukum. Ada kok habaib yang di penjara itu, keluar masuk penjara. Salah ya salah. Itu sudah jelas semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Kemarin sudah kita bahas itu. Nah, dalam akidah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ngarang kitab Bughyah ini menyebutkan satu keterangan yang sangat penting dan ini menjadi rangkuman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan di situ di kitabnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu golongan yang selamat tadi itu. 72 golongan dari umat Islam pecahan-pecahannya ini semuanya kata Rasulullah kan masuk neraka. Nah 72 itu apa aja? Nah itu diperinci beliau dengan 7 perincian dan mencakup semuanya. Ringkes cuman 1 halaman, kalau ditulis 1 halaman, kalau di kitab ini cetakan mana ini 2 halaman, tapi ditulis 1 halaman pun cukup. Ringkasan dari akidah yang benar agar kita tidak terhitung orang-orang yang bermaksiat dengan akidahnya, yang melenceng akidahnya. Kalau sudah maksiat akidah ini bahaya, taruhannya iman atau kufur. Kalau maksiat hati tadi, maksiat badan tadi itu taruhannya dosa besar, tapi tidak sampai kufur. Cuman ya bahaya juga. Tapi naik keimanan, akidah, ini taruhannya kufur. Kalau salah keyakinan, ya salah, imannya tidak sah. Maka beliau itu membagi golongan 72 dari pecahan umat Islam yang di luar ahlu sunnah alias yang sesat yang disebutkan Nabi. Pertama adalah Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah itu golongan yang bagaimana? Mereka golongan yang mengatakan, saya singkat inti-inti ajarannya, adalah golongan yang menyatakan manusia ini bisa menciptakan perbuatannya sendiri tanpa bantuan dari Allah. Jadi manusia pengen makan, yang buat saya bisa makan ya saya sendiri, diri saya sendiri. Berkeyakinan punya kekuatan sendiri, bukan takdir izin dari Allah, enggak. Dia bisa menciptakan dirinya sendiri, perbuatan dirinya sendiri. Ini sesat.
Nggak bisa seperti itu. Semua ya atas izin Allah, takdir dari Allah. Masa manusia bisa berjalan tanpa Allah? Ya tidak iso. Tapi mereka punya keyakinan manusia bisa membuat perbuatannya sendiri. Nah, ini golongan. Nah, Mu'tazilah ini terpecah lagi menjadi 20. Semuanya Mu'tazilah, pecahannya Mu'tazilah ini ada 20. Bon, dapat 20 kan? Satu golongan. Kemudian yang kedua, Syiah Mufrithah. Syiah yang melampaui batas. Ada Syiah yang mirip-mirip Ahlus Sunnah, Syiah Zaidiyah, itu masih mirip, masih enggak sesat nemen niku. Nggih. Syiah Mufrithah ini dia ciri khasnya apa? Terlalu mencintai Sayyidina Ali. Bahkan sampai berani mengkafirkan sahabat yang lain. Pokoknya Sayyidina Ali tidak cocok, Sayyidina Ali kafir. Wani ngafirno sahabat. Ini Syiah ini terbagi menjadi isruna firqatan, 20 juga. 20 tambah 20, 40 sudah. Golongan ketiga Al-Khawarij. Khawarij ini kebalikannya, sangat benci Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali. Mana itu nih? Ini keyakinan sesat. Jadi meyakini Sayyidina Ali itu kafir. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada golongan seperti itu dari zaman dulu. Sing satu tadi ngafirno sahabat, cinta sama Sayyidina Ali, bahkan yang nemen itu sampai-sampai ngomong apa? Jibril itu keliru ngasih wahyu ke Nabi Muhammad, harusnya wahyu yang menerima itu Sayyidina Ali. La ilaha illallah. Ada golongan seperti itu, ada pengikutnya. Ya gimana nggih? Mboten heran lah wonten Indonesia yang ngaku malaikat Jibril liya eden enek pengikute. Nggih. Wes aneh jan menungso niki. Makanya perlu kita punya guru yang bener. Nggih. Biar nggak disesatkan gampang sama orang-orang seperti itu. Ini yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, Murji'ah. Golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini berkeyakinan maksiat itu tidak berdampak pada keimanan. Jadi maksiatmu sebanyak apapun, imanmu tetap kuat. Nggak ada iman berkurang tuh, nggak ada. Nah ini kan nyalai Ahlus Sunnah. Nah kita Ahlus Sunnah kan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa tipis berkurang dengan kemaksiatan. Nah ini ndak, iman ya iman 100%, maksiat itu beda lagi. Soal iman tetap 100% kuat, nggak ada tipis, nggak ada kurang. Nah ini keyakinan sesat. Paham ya? Nah Murji'ah ini terbagi menjadi 5 kelompok, terpecah 5 kelompok. 20 tambah 5. Pinten? 45. Kemudian 20 Syiah tadi 22, Khawarij 20. Terus yang pertama tadi Mu'tazilah 20. Jadi saya ulangi, 20 Mu'tazilah, 22 Syiah, terus Khawarij 20. Berarti betul 62. Ditambah Murji'ah ini 5. 67. Nggih. Kemudian yang keempat Najariyah. Najariyah ini punya keyakinan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah, makhluk, bukan kalamullah yang kodim. Kan ada dua nih, ada kodim, ada hudus. Kodim itu berarti Allah yang maha kekal, sifatnya Allah. Ada hudus, hudus itu berarti makhluk. Nabi Muhammad, malaikat, semua para nabi, semuanya ini makhluk selain Allah. Nah kita Ahlus Sunnah, Al-Quran itu kodim. Al-Quran itu bukan makhluk statusnya, karena dia kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Nah, makhluk ya manusia, alam semesta ini. Tapi Al-Quran bukan. Al-Quran itu bukan makhluk. Statusnya bukan hudus, makhluk bukan, tapi kodim. Dia kalamnya Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mereka Najariyah ini meyakini Quran itu makhluk, dipadakno mbek menungso statusnya. Nah ini sesat. Murji'ah ini, Najariyah ini terbagi menjadi 3 kelompok, pecah 3 kelompok. Nah, yang selanjutnya yang keenam Jabariyah. Jabariyah ini terbagi menjadi 1 kelompok saja. Apa Jabariyah itu? Jabariyah kebalikan dari Mu'tazilah. Mereka meyakini manusia ini nggak bisa apa-apa. Wes pokoknya dipeksa sama Allah. Kamu bisa taat ya Allah, kamu maksiat ya gara-gara Allah. Nah Ahlus Sunnah kan enggak, Ahlus Sunnah itu tengah-tengah.
Kita ini nggak bisa berbuat kecuali dari Allah, tapi Allah ngasih ikhtiar, kita bisa milih. Ibarat ya mudahnya kita dikasih listrik sama Allah. Nah listrik ini bisa kita gunakan, setrum ini bisa kita gunakan untuk kipas, untuk apa. Nah itu tinggal kita milih. Tangan ini dikasih kekuatan sama Allah, kita bisa milih. Ini ada air susu, kita minum susu, apa ini arak. Nah Allah ngasih kekuatan untuk gerak, kita yang disuruh milih susu apa arak. Ada ikhtiar, itu ahlus sunnah. Nek mereka enggak, semua manusia yang diperbuat dipaksa sama Allah, enggak punya pilihan. Nah ini salah, sesat. Ini namanya golongan apa? Jabariyah, kebalikan dari Mu'tazilah. Nek Mu'tazilah tadi kan manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau yang Jabariyah sebaliknya, manusia enggak bisa menciptakan perbuatan sendiri. Jadi terpaksa sudah. Ya kayak aktor film itu. Kamu harus begini. Aktingnya dipaksa sama sutradaranya. Nah ini sesat. Tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, Al-Musyabbihah. Al-Musyabbihah ini orang-orang yang menyerupakan Allah punya bentuk seperti makhluk. Allah punya tangan, Allah punya kepala, Allah punya kaki, kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Allah duduk di atas arsy, duduk kayak duduknya manusia, duduk di atas kursi. Ini menyerupakan Allah berbentuk seperti makhluk. Kalau Ahlussunnah kan enggak. Ahlussunnah itu Allah pokoknya sempurna, tidak sama dengan siapapun dan apapun yang ada di pikiran kita, bayangan kita. Karena bayangan dan pikiran kita yang ada di situ adalah bayangan makhluk, bayangan gunung, bayangan ini, bayangan itu. Yang ada di pikiran kita itu makhluk semua. Allah beda dari itu. Allah ada sempurna. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau mereka enggak, mereka menyamakan Allah punya tangan ini itu. Bukan. Kalau Ahlussunnah kan enggak. Yadullah fawqa aydihim. Ada ayat Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas mereka. Maksudnya bukan tangan Allah seperti tangan kita, bukan. Kalau Ahlussunnah itu. Kalau kita Ahlussunnah maksudnya kekuasaan Allah. Tangan itu ibarat kekuasaan. Begitu. Nah ini yang ketujuh ini musyabbihah, ini terbagi menjadi satu. Jadi total semuanya ada 72. 20, 22, 20, 5, 3, 1, 1. Total 72. Yang ke-73 yaitu Ahlussunnah wal Jamaah tadi itu. Golongan yang akidahnya, keimanannya seperti keimanannya Nabi Muhammad SAW. Nah Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan organisasi, Pak. Bukan harus Ahlussunnah itu harus berorganisasi, enggak. Ahlussunnah Jamaah yaitu tadi meyakini dari selain yang disebutkan tadi. Al-Quran diyakini kodim, bukan makhluk, dan seterusnya tadi itu. Nah, selain keyakinan golongan-golongan tadi, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang lurus seperti akidahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau orang itu sudah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia berarti terhindar dari maksiat keyakinan, maksiat akidah. Ini maksiat yang ketiga tadi itu. Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana ciri khasnya? Maka para ulama, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi, kalau tidak salah di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya itu kan karangan Imam Ghazali. Itu kan kalau terbitan Haromen, cetakan Indonesia itu ada 4 juz. Isinya Ihya itu lengkap, rangkuman ilmu agama lengkap, dari ibadah, muamalat, semuanya ada di situ rangkumannya. Itu yang 4 jilid itu disarai sama beliau. Disarai itu diberi keterangan lagi sampai besar kitabnya. Nah kata beliau, Syekh Murtadha Az-Zabidi itu mengatakan apa? Idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kalimat Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut, maka yang dimaksud adalah hum al-asy'ariyah awil maturidiyah. Yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang punya akidah benar, ngikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari atau Maturidi. Akidahnya seperti apa? Yang selain tadi itu. Masalah perbuatan manusia, manusia ini diberi kekuatan takdir oleh Allah untuk bisa bergerak, tapi dia diberi pilihan tadi itu. Semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang kita lakukan, semua takdir Allah, baik buruk semua takdir Allah.
tapi kita dikasih pilihan untuk milih mana yang baik, mana yang buruk. Nah disitulah, karena kita dikasih pilihan itulah kita nanti bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Walaupun aslinya semua perbuatan kita ya dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih kekuatan pada kita, kita nggak bisa maksiat, kita nggak bisa taat. Gak naik setrume, ya nggak bisa melakukan kipas itu. Tapi kita diberi tadi kemampuan ikhtiar untuk memilih. Bahkan Allah tidak hanya memberi kemampuan untuk memilih tadi itu susu apa arak, memilih baik atau buruk. Bahkan Allah mengutus para nabinya sampai diutus Nabi Muhammad SAW agar ngajari ini loh pilihan yang bagus jalan surga. Kurang opo? Gusti Allah sudah ngutus para utusannya nerangkan dan kita diberi pilihan agar mengikuti para rasul. Nah gak gelem ngikuti, nah disitulah kita akan mendapatkan apa? Siksaan atau tanggung jawab lah di akhirat. Kadang-kadang wong sing gak paham kan ngoten. Ada orang nyuri. Saya ini loh Pak Polisi, kalau ndak ditakdir sama Allah, saya nggak mampu nyuri. Ya kan? Kalau saya ndak ditakdir sama Allah bisa nyuri. Apa? Ndak dikasih kekuatan sama Allah bisa nyuri. Saya kan ndak bisa gerak, ndak bisa nyuri. Ya benar, memang semua itu dunia ini nggak bisa gerak kecuali ditakdir oleh Allah. Polisi ini pinter, bar ngaji, kuaplok cepat, aduh kayak dipukul, saya nerangkan tauhid kok malah dipukul. Ya, saya kalau nggak dikasih kekuatan Allah nggak bisa mukul kamu. Wes, selesai akhirnya, pukul terus. Nah ini kan takdir Allah juga ini, kapok akhirnya. Karena itu Ahlussunnah Jamaah itu tengah-tengah. Memang semua dari Allah, nggak ada yang bisa lepas dari kendali Allah, takdir Allah. Tapi manusia dikasih ikhtiar. Ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tadi Allah itu nggak membutuhkan tempat, Allah itu nggak berbentuk, Allah itu pokoknya sempurna. Karena tempat, waktu, Allah nggak terikat waktu, tempat, waktu semuanya yang ciptakan Allah. Jadi Allah nggak membutuhkan tempat, Allah nggak butuh ars, nggak membutuhkan langit, nggak membutuhkan apapun. Allah nggak butuhkan surga. Kita masuk surga, Allah nggak di dalam surga, bukan. Nah, itu adalah tempat rahmatnya Allah. Kalau Allah ada dan dia sempurna. Di mana? Nah, di mana ini salah. Kalimat di mana kok ditanyakan ke Allah ini salah. Sama halnya laki-laki ditanya, "Kamu head kapan?" Head kapan? Ya salah tanya, salah orang. Nek perempuan iya head kapan? Berapa hari? Iya. Laki-laki ditanya head ente. Ya enggak bisa. Sama Allah di mana? Di mana butuh tempat. Kalau tempat berarti Allah membutuhkan makhluknya. Tempat itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Tidak mungkin Allah membutuhkan tempat. Adapun Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ahlussunnah Jamaah jelas. Maksudnya Allah di atas arsy itu adalah istaula, menguasai, bukan Allah duduk, bukan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya hati-hati di YouTube itu banyak yang ngaku-ngaku Ahlussunnah tapi keyakinannya malah justru menyamakan Allah kayak raja duduk di singgasana. Na'udzubillah min dalik. Ini musyabbihah itu namanya, orang-orang yang menyamakan Allah punya bentuk-bentuk seperti makhluknya. Karena itu Ahlussunnah Jamaah adalah orang yang mengikuti madhab dalam akidah tauhid, mengikuti siapa? Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Kalau Ahlussunnah Jamaah itu mengikuti Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, 4 madhab itu Pak. Ada orang yang ngaku Ahlussunnah, mereka ngaku mengikuti 4 madhab ini. Tapi kalau sudah disebut Imam Asy'ari, Imam Maturidi, mereka alergi. Apa itu Asy'ari, apa itu Maturidi? Mereka tidak mau disebut pengikut Asy'ari, pengikut Maturidi. Karena itu Ahlussunnah Jamaah, para ulama kita, para kiai-kiai kita yang mengajarkan di pesantren-pesantren terutama di Indonesia ini semuanya, baik yang NO ataupun yang enggak NO, semuanya rata-rata Ahlussunnah wal Jamaah, ngikuti Imam Asy'ari atau Maturidi. Mudahnya akidah Asy'ari Maturidi itu yang dibuat pujian anak-anak kecil zaman riyen sering. Allah wujud kidam bako. Nah itu sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Allah ada 1, sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, sifat jaiz bagi Rasul ada 50 akidah itu yang sering dipuji, dipakai pujian, dipakai lagu sama orang-orang anak-anak kecil zaman dulu. Kita diajari seperti itu. Yang ringkasnya lagi Ahlussunnah Jamaah adalah kitab Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam itu kita peringkasan tentang akidah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah. Bon nanti ngaos Aqidatul Awam. Pernah dengar nggih? Oke, Aqidatul Awam itu akidah ringkesan Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Yang mana
akidah itu adalah akidahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga kita semua terus berada di ahlu sunnah wal jamaah, akidah kita benar sehingga kita terhindar dari maksiat akidah yang sangat berbahaya. Kemudian hati kita dibersihkan oleh Allah, terhindar dari maksiat hati, dan juga tubuh kita, dohir kita dijaga oleh Allah agar hobi ibadah dan benci dengan kemaksiatan, sehingga kita terpilih menjadi orang-orang yang selamat dari segala hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.